Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena karunia-Nya malam ini kita semuanya yang berlumuran dosa digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke masjid ini untuk Allah membersihkan semua dosa-dosa kita. Semoga semua doa yang dipanjatkan di tempat ini, semua harapan yang kita utarakan kepada Allah di majlis ini, semuanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, barusan kita telah mendengarkan khutbah yang sangat indah, yang sangat menyentuh, yang sangat mengena ke dalam hati-hati kita semuanya. Khutbah yang telah disampaikan lebih dari 100 tahun yang lalu, namun isinya tidak pernah terlupakan hingga saat ini. Khutbah yang telah disampaikan lebih dari 100 tahun yang lalu, namun karena keikhlasan yang mengucapkannya, maka nasihat yang beliau sampaikan di masa itu masih bisa kita dengarkan di saat ini. Khutbah daripada Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf, yang insya Allah khutbah-khutbah ini dan doa-doa beliau insya Allah akan bisa menjadikan kita semuanya menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para aulia Allah wassalihin. Khutbah yang insya Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khutbah yang akan menjadikan kita semuanya menjadi orang yang memakmurkan sisa umur kita dengan kebaikan, memakmurkan sisa umur kita dengan menjauhi kemaksiatan, memakmurkan sisa umur kita dengan berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah ta'ala dalam gerakan kita, dalam aktivitas kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf, beliau memulai khutbahnya dengan menyampaikan ayat, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, Allah menyebut kita dengan panggilan yang mesra, wahai hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud? Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas di dalam berbuat kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kita putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maha suci Allah, segala puji milik Allah yang tidak akan kecewa siapapun yang menggantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Maha mulia yang tidak pernah menolak siapapun yang mendatangi Allah Ta'ala. Maka segala puji milik Allah yang selalu menjadikan pintu taubat terbuka untuk orang-orang yang akan bertaubat. Anugerah Allah selalu dicurahkan untuk orang-orang yang akan meminta anugerah. Sesungguhnya malam-malam bulan Ramadan adalah malam dibagikan anugerah Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memulai khutbahnya dengan wasiatut taqwa. Beliau memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita semuanya untuk bertakwa. Takwa adalah wasiatnya Allah Ta'ala untuk lil awwalin, generasi awal, wal akhirin, dan juga generasi akhir. Takwa adalah menaati perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan pula urusan salat. Salat adalah tiang agama. Allah Ta'ala menjadikan salat adalah penyejuk hati kekasih beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mengherankannya kalau salat dilakukan sama Nabi, Nabi menganggap salat sebagai penyejuk hatinya, justru kadang-kadang kita menganggap salat kita sebagai beban dalam kehidupan kita. Melaksanakan salat dalam keadaan malas-malasan, melaksanakan salat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian beliau pun mengingatkan, sesungguhnya salat itu tiang agama, pintu dari segala kebaikan. Barang siapa yang menjaga salat di awal waktunya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang dia menyia-nyiakan salatnya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang menyesal dan orang yang merugi. Kemudian mengingatkan pula tentang urusan permasalahan zakat. Zakat adalah pensuci daripada harta kita. Barang siapa yang meninggalkan zakat, sungguh dia berada dalam kesesatan dan kerugian yang nyata. Kemudian mengingatkan pula tentang puasa Ramadan. Ketahuilah, puasa yang saat ini, hari-hari ini kita lakukan,
fa innahu junnatun minal azab, ini adalah perisai daripada azab. Siapa di antara kita yang kuat untuk menanggung azab daripada Allah Ta'ala? Siapa yang tahan? Jasad kita mana tahan untuk diazab oleh Allah Ta'ala? Ketahuilah, puasa ini apabila kita jaga, puasa ini adalah perisai daripada azab. Barang siapa yang menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasullamun ila ridha rabbil arbab, bahkan tangga yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaannya Rabbul Arbab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan pula untuk kita menunaikan ibadah haji, dan melanjutkan khutbahnya beliau mengingatkan untuk kita menghindari segala bentuk kemaksiatan, dan di antara kemaksiatan yang paling buruk adalah kezaliman. Jangan sampai kita itu makan harta orang lain. Kezaliman yang dilakukan maka akan menjadi kegelapan nanti ada di hari kiamat, dan tidak akan ada yang menghilangkan kezaliman tersebut kecuali usaha kita untuk membayar atau usaha kita untuk mempertanggungjawabkan atas kezaliman yang telah kita perbuat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan inna radda dirhamin madlamatin afdalu indallah min arba'ati alafi hajjatin makbulah. Mengembalikan satu dirham dari hasil kezaliman, mengembalikan harta dari hasil yang haram, itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan 4.000 haji yang makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dalam bisnis kita, dalam kegiatan kita mencari nafkah, terkadang kita berbuat zalim kepada orang lain. Ketahuilah, termasuk perbuatan zalim kepada orang lain adalah ingkar janji di dalam membayar hutang. Membayar hutang ditunda-tunda padahal dia sudah punya uangnya, tapi dia tunda-tunda membayar hutang, maka itu termasuk suatu kezaliman yang nyata, termasuk satu bentuk dia mendolimi saudaranya yang lainnya. Kemudian beliau pun juga mengingatkan agar jangan sampai kita itu memakan makanan yang haram. Sesungguhnya mulut kita itu penuh dengan tanah, itu jauh lebih baik daripada mulut kita itu memakan sesuatu yang haram. Barang siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka pasti anggota tubuhnya akan mengajak dia untuk bermaksiat, sya'a am aba, entah dia mau atau dia gak mau, pasti akan dipaksa untuk berbuat maksiat. Kapan itu terjadi? Ketika dia mau dan dia berani memakan harta-harta yang haram. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu-ilmu syariat, yang dengan ilmu syariat tersebut kita bisa mengatur, kita bisa tahu muamalah model semacam ini halal atau haram, bisnis begini ini boleh atau enggak. Ini semuanya ada ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya dan kita kemudian berbuat dan itu hal yang haram, tetap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada alasan nggak tahu. Anda bukan tinggal di daerah yang nggak ada ulama, Anda tinggal di daerah banyak orang ngerti agama. Kenapa Anda nggak tanya? Ketika Anda nanti dihisab oleh Allah Ta'ala, Anda akan mengatakan, ya Allah saya nggak tahu. Allah akan mengatakan, kenapa kamu nggak belajar? Di dekatmu ada ulama, kenapa kamu nggak pernah bertanya? Kenapa kamu nggak pernah mendatanginya? Kenapa kamu nggak pernah tanya ini bisnismu halal atau haram? Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga mengingatkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak kalah parahnya, seperti menipu, kemudian setelah itu berdusta, kemudian setelah itu kedengkian, kemudian ghibah dan kebencian. Semuanya itu adalah maksiat yang dikatakan al-haliqatu lid-din, memangkas agama. Barang siapa yang merasa ibadahnya bagus, merasa sholatnya istimewa, merasa bacaan Qur'annya banyak, namun dengan dia menyimpan dalam hatinya permusuhan, menyimpan dalam hatinya kedengkian terhadap saudaranya sesama muslim, maka semua ibadah yang dia lakukan itu akan terpangkas dan dia nggak akan mendapatkan apapun juga daripada ibadahnya. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau suatu ketika pernah didatangi oleh seseorang yang sudah berusia tua. Mendatangi beliau,
Kemudian orang tua tersebut langsung maju ke majelis beliau dan duduk di hadapan beliau dan bertanya, "Anta Abdul Wahab Asy'arani? Betulkah engkau Abdul Wahab Asy'arani?" Maka beliau menjawab, "Betul, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Saya dengar kamu adalah seorang ulama yang mengerti ilmu tasawuf. Tolong jelaskan kepadaku, siapa yang dimaksud kekasih Allah? Siapa yang dimaksud walinya Allah Subhanahu wa taala?" Maka Imam Abdul Wahab Asy'arani kemudian menjelaskan panjang lebar wali yang sifatnya begini, amalnya begini, dan lain sebagainya. Kemudian kata orang tua tersebut menjawab perkataan Imam Asy'arani. Orang tua itu mengatakan, "Wahai Imam Asy'arani, ternyata penilaian kita berbeda." Kenapa? Ini kan sifatnya wali, ini sudah tertera di kitab sifatnya wali seperti itu. Enggak, penilaian kita berbeda. Semua amal yang kamu jelaskan tadi, dengan satu kali dengki habis itu semuanya. Kaget Abdul Wahab Asy'arani, betul yang diomongkan sama dia. Maka beliau bertanya kembali, terus bagaimana sifat wali menurutmu itu yang seperti apa? Wali, kekasih Allah yang sesungguhnya adalah orang yang di hatinya tidak punya permusuhan, tidak pernah mendengki, tidak pernah sombong. Itu adalah hakikatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau mengatakan seorang wali yang sejati adalah seseorang yang dia berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadikan pembencinya itu masuk ke surganya Allah taala. Bukan pencintanya, pembencinya dijadikan masuk ke surganya Allah taala. Itulah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit hati banyak kita dapat di antara kita. Semoga insyaallah berkat majelis ini Allah jadikan kita semuanya bisa membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Ikhwani rahimakumullah, beliau kemudian menyampaikan sesungguhnya kehidupan manusia itu antara dua hari. Hari yang telah berlalu dan nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hari yang berikutnya yang kita tidak pernah tahu apakah kita akan sampai kepada hari tersebut. Hari yang telah berlalu sudah kita lewati dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hari esok kita nggak akan pernah tahu. Barang siapa betapa banyak orang yang telah menyiapkan pakaian baru untuk berhari raya, ternyata pakaiannya di hari raya adalah kain kafannya. Berapa banyak orang yang telah mempersiapkan parfum yang dia gunakan untuk berhari raya, ternyata bunga melati adalah parfumnya karena dia sudah dimakamkan. Manusia nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu kapan umur kita ini akan berakhir. Oleh karena itu persiapkan bahwasanya setiap waktu yang kita lalui di situ kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun juga menyampaikan bahwasanya nasihat-nasihat yang luar biasa, cukup lalai kita kepada Allah taala, sudah cukup lupa kita kepada Allah taala. Kita akan lupa kepada Allah sampai berapa lama lagi? Ka'annal maut fina ala ghairina kutib. Seakan-akan kematian itu hanya menimpa orang selain kita. Wa ka'annal haqqa ala siwana wajib. Dan seakan-akan al-haq, kebenaran, hanya wajib untuk orang selain kita. Kita nggak ada kewajiban untuk berbuat benar, kita nggak ada kewajiban untuk berbuat yang baik, dan kita nggak pernah mempersiapkan kematian. Ini sungguh adalah suatu bentuk kelalaian. Oleh karena itu di majlis yang penuh dengan kemuliaan, majlis yang penuh dengan keberkahan ini, majlis yang dikatakan insyaallah ahlul basirah mengatakan insyaallah malam ini adalah Lailatul Qadar, malam 10 malam terakhir, yang mana di 10 malam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mulai bergegas untuk melaksanakan ibadah dengan ijtihad, dengan yang maksimal mungkin. Beliau membangunkan keluarganya, beliau iktikaf ada di masjid. Ini adalah saat-saat yang istimewa dalam kehidupan kita. Belum tentu tahun depan kita masih bisa mendapat di bulan Ramadan, walaupun harapan kita insyaallah kita semuanya panjang umur bisa Ramadan, Lailatul Qadar tahun ini kita dapatkan. Begitu juga Lailatul Qadar di tahun-tahun yang akan datang pun insyaallah akan kita dapatkan semuanya insyaallah. Maka malam ini adalah malam yang tepat untuk kita semuanya menghadang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mari di malam hari ini kita semuanya kembali kepada Allah taala. Mari kita semuanya kembali mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala.
Mari hidup kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan dan keridhaan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya kehidupan kita tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kehidupan kita mustahil akan mendapatkan kebaikan kecuali kalau kita hubungan yang baik terjalin antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak menjalin hubungan yang baik antara kita dengan Allah Ta'ala, mustahil kita akan mendapatkan kebaikan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun pangkat yang ada dalam diri kita, kalau kita tidak punya hubungan yang baik antara kita dengan Allah Ta'ala, mustahil kita akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mulai kita koreksi bagaimana sholat kita, bagaimana sholatnya istri kita, bagaimana sholatnya anak-anak kita. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, beliau pernah suatu hari beliau berjalan, dan ketika itu beliau mendapatkan ujian. Tanpa ada sebab, beliau tiba-tiba dibawa dan ditahan, padahal nggak ada salah, nggak ada sebab apapun juga. Beliau tahu bahwasanya ini suatu kesalahan, tapi ketika beliau ditahan, beliau merenung. Nggak lama setelah itu beliau dikeluarkan, beliau merenung, dosa apa yang aku lakukan sehingga aku mendapatkan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau koreksi diri beliau, salat beliau, zikir beliau, amal beliau, siapa yang sudah beliau gunjing hari itu, siapa kebencian apa yang ada dalam hati beliau di hari itu, nggak ada sama sekali. Beliau panggil anak-anaknya, beliau panggil istrinya, beliau tanya bagaimana sholat mereka, siapa yang nggak sholat, siapa yang nggak menjalankan aturan Allah dengan baik, siapa yang bermaksiat. Beliau cek satu persatu sampai terjadi satu kesimpulan, ternyata hari itu pembantu beliau lalai dalam mengerjakan sholat. Karena itu beliau mendapatkan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berapa banyaknya diri kita lalai dalam mengerjakan sholat, berapa banyaknya sholat subuh kita yang kesiangan. Kadang-kadang kita nggak tega untuk membangunkan anak kita untuk mengerjakan sholat subuh. Padahal Nabi Muhammad SAW, seorang yang santun, lemah lembut, pengasih, penyayang, untuk urusan sholat, anak usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat, apa kata Nabi? Pukul. Nabi, seorang yang penyayang, mengatakan untuk anak usia 10 tahun, pukul. Untuk siapa? Anak yang nggak sholat. Walaupun memukulnya ada aturan dalam syariat, tidak boleh bagian vital, tidak boleh meninggalkan bekas dan lain sebagainya. Tapi seorang Rasulullah sampai terlontar kata-kata pukul. Untuk siapa? Untuk anak yang tidak mengerjakan sholat. Lalu bagaimana anak-anak kita sholatnya? Bagaimana ibadah mereka? Ketika anak usianya sudah balik, betul orang tua sudah nggak ada kewajiban lagi mukul. Tapi ketika anak sudah balik dan dia terbiasa tidak mengerjakan sholat, maka yang mukul langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sudah dipukul langsung oleh Allah Ta'ala, mana mungkin hidupnya akan bahagia, mana mungkin hidupnya akan berkah ketika sudah dipukul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita hidupkan lagi, kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah Ta'ala, perbaiki sholat kita, kemudian setelah itu jauhilah segala macam perbuatan maksiat. Ketahuilah ikhwani rahimakumullah, semua amal kita itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyaksikan amal kita. Kalau amal kita bagus, Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau amal kita itu buruk, Nabi sedih dan Nabi beristighfar, minta ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Ingatlah, sadarlah, amal-amal kita ini semuanya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu berjuanglah agar jangan sampai ada laporan yang menyakiti hati Rasul daripada keburukan amal kita. Kita menjadi umat belum pernah bisa membahagiakan Nabi, maka janganlah kita menjadi umat yang sampai menyusahkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan berjuang menolong kita di hari kiamat nanti? Siapa yang akan memberikan syafaat? Kepada siapa kita akan minta? Siapa yang mendoakan kebaikan untuk kita? Imam Syafi'i beliau mengatakan, sesungguhnya setiap nikmat
yang didapatkan oleh seorang hamba, ataupun ketika hamba terhindar dari musibah, di situ ada campur tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dapat nikmat, ketika kita terhindar dari musibah, itu barokah doa Nabi kepada kita semuanya, umatnya. Apakah kita masih tega untuk menjadikan hati Nabi tersakiti karena kelakuan kita? Apakah kita masih tega menuruti hawa nafsu syahwat yang akhirnya bisa melukai hatinya Rasulullah SAW? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid ibn Dathinah. Dan Ibn Dathinah ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy masih menyimpan dendam karena banyaknya orang-orang mereka yang tewas ketika peperangan dengan kaum muslimin. Maka Ibn Dathinah, Zaid ibn Dathinah, menjadi sarana pelampiasan balas dendam mereka. Dipanggilkan Al-Guju yang bernama Nistos. Kemudian Zaid ibn Dathinah, beliau ditali, kemudian tidak langsung dieksekusi, namun Zaid ibn Dathinah dimutilasi, dipotong anggota tubuhnya hingga anggota tubuhnya terpisah, dan beliau masih belum mati. Beliau dipotong itu agar beliau selalu merasakan sakit. Dalam keadaan beliau itu masih terpotong tangannya, darah itu bercucuran, maka ketika itu Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam mendatangi Zaid dan mengatakan, "Ya Zaid, anshudukallah atuhibbu anna Muhammadan indana makanak nadribu unuqah wa anta jalisun fi ahlik." Wahai Zaid, aku bertanya demi Allah, apakah kamu rela sekarang ini kamu kita bebaskan, silahkan kamu duduk kumpul sama keluarga kamu, sebagai gantinya Muhammad akan kami letakkan di sini untuk kami penggal lehernya. Zaid dalam keadaan darah bercucuran seperti itu, ketika mendengar nama Muhammad SAW, maka Zaid ibn Dathinah tersadar, dan Zaid mengeluarkan suatu jawaban yang tercatat jawaban itu dalam sejarah hingga saat ini. Beliau mengatakan, wallahi ma nuhibbu anna Muhammadan alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun yudhi wa anna jalisun fi ahli. Demi Allah, jangankan Nabi Muhammad kamu bawa ke sini untuk kamu penggal lehernya, kalau aku saat ini engkau lepaskan, sedangkan Rasulullah SAW di tempat beliau berada, beliau tertusuk duri yang mengganggu beliau, aku nggak ridho. Lebih baik aku mati demi satu duri yang menusuk Nabi Muhammad. Ini Zaid ibn Dathinah. Ikhwani rahimakumullah, sekarang koreksi diri kita, setiap harinya berapa duri yang sudah kita kirim yang melukai hatinya Nabi Muhammad karena perbuatan buruk kita? Berapa duri yang sudah kita kirim karena permusuhan kita, kebencian antara kaum muslimin, saling menggunjing antara kaum muslimin, saling adu domba antara kaum muslimin. Belum lagi pesta-pesta pernikahan yang naudzubillah min dzalik. Yang mengherankan, pagi hari membaca maulid Nabi, malam hari menyakiti hati Nabi Muhammad. Ceramah seperti itu sudah sering disampaikan. Kita berharap bukan cuma ada nasihat, tapi kita pengen aksi nyata. Kalau antum yang ada di tempat ini pulang dari majelis ini, antum larang anak perempuan antum larang istri antum, setiap ada pesta pernikahan yang di situ dibuka aurat, yang di situ ada nyanyian dan tarian yang haram, wajib untuk keluar. Maka selesai semua permasalahan ini. Gak perlu nasihat untuk berulang-ulang. Tapi karena gak ada aksi, kita cuma dengar nasihat, selesai pulang, selesai. Apa kita gak ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad? Belum cukup dosa-dosa kita untuk menyakiti hati Rasulullah SAW. Maka malam hari ini adalah malam tobat untuk kita semuanya. Insya Allah malam hari ini kita semuanya akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Selamat datang wahai bulan Ramadan, keselamatan atas semua wahai bulan Ramadan, bulan yang turun malaikat rahmat di situ, bulan yang insya Allah kita mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Ya Rabbi Allah, jangan engkau tolak satupun di antara kami di malam hari ini. Terimalah amal kami semuanya ya Allah, terimalah amal kami semuanya ya Allah, terimalah salat tarawih kami, terimalah khatmul Quran kami, terimalah doa-doa kami semuanya ya Rabbi ya Allah, ya Rabbi ya Allah. Jadikan kami semuanya berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang.
berikan panjang umur dan kesehatan kepada kita semuanya untuk berkhidmat kepadamu ya Allah di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya dan sampai bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, pandanglah hati kami semuanya ya Rabb, pandanglah hati kami semuanya ya Rabb, jadikan kami semuanya bersih daripada kotoran, jadikan hati kami bersih daripada kedengkian, jadikan hati kami bersih daripada kedustaan, jadikan hati kami bersih daripada permusuhan. Ya Rabb ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengalahkan hawa nafsu kami. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami selalu ingat Nabi Muhammad, jadikan kami selalu berjuang untuk Nabi Muhammad, jadikan kami selalu berkhidmat untuk Nabi Muhammad. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, harapan kami hanya kepadamu ya Allah, harapan kami hanya kepadamu ya Allah. Kami enggak punya tempat berharap lain kecuali Engkau. Kepada siapa kami akan meminta kalau bukan kepadamu ya Rabb? Kepada siapa kami akan meminta? Kami enggak mau kepada makhlukmu ya Allah, kami hanya mau meminta kepadamu ya Allah. Kami enggak mau mengemis di depan makhlukmu ya Rabb, kami hanya mau meminta kepadamu ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya ya Rabb harapan kami semuanya, hanya Engkau yang menjadi harapan kami semuanya ya Allah. Maka kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Orang-orang tua kami panjangkan usianya, orang-orang tua kami panjangkan usianya ya Rabb ya Allah. Izinkan kami berkhidmat kepada kedua orang tua kami, izinkan kami melayani kedua orang tua kami ya Rabb ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kedua orang tua kami sebelum mereka ridho kepada kami semuanya. Rabbi Allah, orang tua kami sudah meninggal dunia, terimalah semua amalnya, terimalah semua kebaikannya. Jangan Engkau jadikan keburukan kami sampai kepada kedua orang tua kami. Allahumma la tuballighu min akhbarina ma yasuhum. Ya Rabbi Allah, jangan Engkau sampaikan kabar-kabar kami kepada orang tua kami sudah meninggal dunia yang bisa mendatangkan keburukan dalam kerasan hati mereka. Ya Rabbi Allah, kami berkumpul di tempat ini, terimalah kami semuanya. Jadi kami semuanya orang yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Panjangkan usia kami dalam ketaatan, sehat walafiat, dan akhir usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahu minkum.